Ya, pemirsa, kita telah sampai di penghujung dialog kita siang hari ini, dan sebelum kita lanjutkan, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait solusi atasi praktik prostitusi. Kita lagi periksa, yang pasti sih sebetulnya RT RW-nya masih aktif laporin ya. Nah, tapi kalau kita menduga-duga orang melakukan prostitusi juga susah. Nah, kita juga terima kasih pada Polda yang udah membantu terutama penjualan diri yang melalui sosmed. Kalau soal di lapangan, misalnya kau curiga tetangga kamu prostitusi, kamu berhasil nangkap nggak? Itu ya suatu persoalan gitu loh. Tapi kita harapkan RT RW, terus kita juga akan manggil pengelola Kalibata City, lagi diteliti. Harusnya pengelola bisa batasin kan, orang seperti apa gitu loh. Ya, itu juga kalau kami antisipasi ke depan, kita nggak mau lagi ada rusunami, semua rusunawa. Pernyataan. Iya, kita lanjutkan dialog kita. Ini kita sudah sampai pada tahap solusi. Tadi Gubernur Jakarta sudah mengatakan bahwa dia juga mungkin akan melakukan misalnya sebuah lokalisasi atau sidak dan mempertanyakan kepada pihak apartemen sendiri dalam hal ini karena kasusnya di sebelah Kalibata apartemen. Nah, apakah itu sudah cukup sidak-sidak seperti itu, Mbak Sarah, atau mungkin kita perlu solusi yang lebih lagi untuk bisa meminimalisir langkah-langkah prostitusi? Saya mau fokus satu hal aja dulu ya, ke penegakan hukum ini, terutama kepada pihak yang berwenang, misalnya kepada kepolisian. Dan mohon maaf kepada pihak polisi yang mungkin nonton kalau misalkan mereka tersinggung atau bagaimana, tapi ini realitanya bahwa NGO setiap kali bicara dengan kepolisian, walaupun mungkin sudah ada gugus tugasnya atau sudah ada bagian yang memang khusus untuk menghandle apakah itu masalah kepada perempuan dan anak atau TPPO, sebenarnya sudah ada gugus tugasnya. Tetapi pengertian mereka masih sangat rendah. Dan pada saat misalnya IOM, International Organization for Migration, melakukan training, salah satu hal yang mereka temui dan menjadi kendala luar biasa adalah belum ada komitmen dari pihak kepolisian untuk misalnya siapapun yang ditempatkan di gugus tugas itu akan stay di gugus tugas itu sampai sekian tahun. Karena pada saat ini posisi biasanya di kepolisian itu hanya sebentar, di situ hanya 2-3 tahun lalu pindah lagi. Jadi biasanya training itu harus setiap tahun dilakukan, sedangkan misalnya IOM tidak ada dananya dan kepolisian pun juga tidak ada dananya untuk hal itu, tidak ada kesinambungan program ya. Iya. Dan misalnya dari kami di DPR, saya di Komisi 8 itu mitra kerja saya tidak termasuk di tidak termasuk kepolisian, itu masuk di Komisi 3. Padahal itu penting gitu. Dan memegang peran kunci terhadap Jadi ini salah satu hal yang mungkin saya curhat dikit ya tentang situasi di DPR yang dimana kita beda sistemnya dengan di Amerika, contohnya yang mereka per isu komisinya, bukan satu komisi mitra kerjanya hanya dengan menteri ini, menteri ini, sedangkan isunya bisa melingkup apalagi perempuan, itu harus masuk di semua kesehatan juga masuk tentang sexual and reproductive health and rights. Dan lalu satu lagi tentang sosialisasi, mohon maaf, tentunya tentang kesehatan. Ini salah satu yang kita mentok terus nih. Kesehatan misalnya tadi supaya tidak terpencarnya HIV/AIDS, dan supaya anak-anak sebenarnya come on, kita accept aja lah, ini sudah fakta bahwa anak-anak SMP pun juga sudah mengerti yang namanya free sex. Di desa-desa, apalagi di mana orang tua mereka adalah TKI, yang menjaga adalah nenek kakek, yang tidak bisa setiap kali juga melihat ini terjadi di dapil saya. Jadi harus ada pendekatan lebih, dan pemerintah dan DPR kita semua harus berani untuk maju dengan this enough is enough, dan kita harus melakukan sosialisasi. Kita ke Pak Budi, tanggapan terakhir. Tadi ada rancangan yang akan dibahas. Nah, kapan ini bisa terwujud dan mungkin apa langkah yang paling tepat untuk dalam saat ini? Ya, dari Kemensos. Saya pikir kita perlu secepatnya untuk mengidentifikasi berbagai persoalan-persoalan yang perlu untuk memperbaiki itu. Dan memang tadi bilang Mbak Sarah yang benar, kita yang di lapangan itu dalam tanda kutip, tadi disinggung tentang mafia juga. Apapun bentuknya, kalau kita nggak bergandeng tangan dan benar juga, kita bersatu di sini. Tapi yang satu simbol sana nggak bisa masuk, mentah lagi. Dalam hal ini penegakan hukum ya. Jadi setuju bahwa penegakan hukum ini harus digandeng dan menjadi harus mitra holistik, penting. Mbak, integratif pendekatannya. Kalau terakhir dari Bu Titi, gimana pandangan Anda yang darurat harus dilakukan? Ya, darurat terus, kemudian efek jera, penegakan hukum, oknum-oknum yang tadi disebutkan, katakan itu apakah dari polisi atau mungkin dari
tokoh-tokoh masyarakat yang juga ketika kampungnya ada untuk ini bahkan diam, itu juga termasuk mendapatkan ini sanksi yang berat gitu efek jerahnya. Apalagi ini terdapat dilakukan kepada anak. Jadi siapa yang mesen, siapa yang ini membeli. Jadi situ kan mereka semua dengan situs. Oleh karena itu situs ditutup. Situs harus segera ditutup, dihilangkanlah itu. Bagaimana mereka bekerja sama mungkin dengan pihak-pihak kepolisian, kemudian pihak-pihak dengan termasuk tadi ya dikatakan sampai kelurahan, ketika ada kos-kosnya, ada yang kos itu harus tahu, ada edukasi kepada manajemen buildingnya, ada edukasinya, ada surat pernyataan, bekerja apa gitu. Ini kan selama ini kan pokoknya yang penting saya kontrak, saya kos, saya bayar, sudah manajemen tidak mengetahui apa yang terjadi di situ. Nah ini edukasi ini yang tidak pernah ada dari manajemen, dari tokoh masyarakat untuk bagaimana kalau ini adalah kos-kosan, bagaimana kalau ini apartemen, ini ada hotel. Bahkan sekarang kan sudah ada yang lokasi sudah nggak ada, tetapi lokalisasi tidak ada, tapi dilokasikan. Ya apa bedanya? Nah ketika dilokasikan, kemudian ada yang pesen dengan agent atau dengan germo pesen, dan itu adalah ordernya anak, baru dia menggunakanlah BB, menggunakan ini. Nah, kerjasama dengan ini, situsnya memang harus segera ditutup gitu. Oke, baik. Jadi kita sudah catat ya solusinya antara lain tadi pembahasan undang-undang supaya lebih cepat, supaya bisa ada segera disahkan dan penegakan hukum yang lebih serius. Efek jerah bagi yang beli, betul. Bagi yang pesan itu. Baik. Itu yang mungkin itu bisa menjadi masukan pasal yang penting dalam undang-undang yang akan dirancang oleh Komisi 8 seperti itu ya Mbak Sarah. Tapi harus ada kesadaran dan keterlibatan masyarakat, awareness bahwa ini adalah komunitas kita, ini adalah tempat kita tinggal dan kita tidak mau apapun seperti itu terjadi di sini. Itu harus betul-betul ada. Mudah-mudahan nanti hotline-nya yang benar bisa 24 jam bisa segera terwujud sehingga masyarakat bisa sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk menolak segala bentuk tindak prostitusi. Terima kasih Mbak Sarah, Pak Waskito dan juga Bu Tia sudah berbagi informasi siang hari ini. Semoga bermanfaat. Pemirsa, dialog tadi menutup Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Valerina Daniel. Saya Amanda Cirinta. Sampai jumpa.